Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji syukur kita boleh bertemu lagi di pagi hari ini dalam Renungan Harian Toraya Rehat edisi 23 Maret 2024. Kiranya Bapak Ibu sekalian dalam keadaan sehat walafiat, dan apapun yang kita alami saat ini, kita yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sebelum kita masuk dalam pembacaan dan perenungan firman hari ini, yang akan diambil dari Filipi 2 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Mari kita mohon pertolongan Roh Kudus, kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, Allah Tuhan kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan tangan perbuatan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu bagi kami semua, anak-anak-Mu. Terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan berikan lagi bagi kami. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu, berkat-Mu dalam tidur kami, sehingga kami boleh bangun pagi ini, boleh menikmati kasih-Mu, boleh menikmati kebenaran firman-Mu Tuhan. Tolong kami Roh Kudus, biarlah firman yang boleh kami baca, kami renungkan, boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami sepanjang hari ini. Bicara ya Tuhan, karena kami sudah siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Filipi 2 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Filipi 2 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11 di bawah judul Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, tanpa mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, di atas bumi, dan di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa.
Demikian firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Perenungan kita diberi judul Kesatuan dan Ketaatan. Kami saran nak kama karitutuan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, teks ini adalah surat Paulus dan Timotius kepada semua orang percaya kepada Yesus, yakni para penilik jemaat dan diaken di Filipi. Ayat 1 dan salah satu ayat 1. Ada dua nasihat dalam perikop ini. Pertama, nasihat kepada jemaat untuk terus memelihara kesatuan. Kesatuan akan tercipta apabila jemaat selalu sehati sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat. Sahabat Rehat yang dikasihi Tuhan, nasihat yang kedua adalah ajakan untuk meneladani Kristus dalam kerendahan hatinya. Dalam statusnya sebagai Allah, Kristus merendahkan diri menjadi sama dengan manusia, bahkan taat sampai mati. Ayat 5 sampai ayatnya yang ke-8. Orang percaya dituntut untuk meneladani kerendahan hati Kristus sebagai bukti menjadi seorang pengikut Kristus yang sejati. Yesus mengosongkan dirinya dari apa yang sangat agung yang dimilikinya dan merendahkan dirinya menjadi hamba yang hina. Namun demikian, ia tidak melarikan diri, tidak berhenti, dan tidak juga berkecil hati. Yesus terus melanjutkan pekerjaannya dengan teguh dan gigih, sekalipun ia sampai pada bagian yang tersulit darinya di atas kayu salib. Sahabat Rehat yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang kerendahan hati dalam teks ini berarti membahas mengenai eksistensi Yesus, bahwa dia telah memperlihatkan prinsip-prinsip kehidupan moralitas yang agung. Paulus memaparkan narasi pujian terhadap Yesus untuk menjelaskan tentang keterangan Yesus yang harus menjadi laku hidup orang Kristen. Tidak hidup untuk dirinya sendiri, tetapi juga menjadi berkat bagi orang lain. Tidak mementingkan diri sendiri, tapi juga mementingkan orang lain. Pengosongan diri atau kenosis yang dilakukan Yesus Kristus harus menjadi dasar dalam membangun spiritualitas Kristen. Kerendahan hati dan ketaatan kepada Bapa memberi inspirasi bagi kehidupan orang Kristen masa kini. Corak kehidupan Yesus yang mulia dan rendah hati itu hendaknya menggugah dan menggerakkan orang Kristen untuk hidup serupa dengan Dia. Yesus bukan hanya rendah hati, tetapi juga taat sepenuh hati kepada Bapa. Amin. Demikianlah perenungan kita pada pagi hari ini.
kiranya memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami baca dan kami renungkan bersama-sama. Biarlah firman-Mu pada pagi hari ini mengajar kami untuk meneladani kehidupan Yesus Kristus yang mengosongkan diri menjadi hamba demi penebusan bagi kami orang-orang yang berdosa. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu yang begitu besar bagi kehidupan kami. Biarlah kami juga sebagai anak-anak-Mu Tuhan selalu hidup dalam kerendahan hati, tidak mementingkan diri kami sendiri, tapi juga mementingkan orang lain dalam kehidupan yang boleh kami jalani dimanapun kami berada Tuhan. Bagi keluarga kami, bagi orang-orang yang hidup di sekitar kehidupan kami, bagi sesama kami, sehingga kasih Kristus juga boleh nyata bagi orang lain di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Tuntun kami senantiasa dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Karena kepada-Mu saja kami berharap Tuhan. Engkau Allah yang memelihara kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa. Kesempatan ini Tuhan, kami juga mau mendoakan anak-anak-Mu yang mungkin dalam kelemahan tubuh. Tuhan mengenal mereka satu persatu. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan pemulihan, Tuhan berkati semua usaha yang mereka lakukan melalui obat-obatan, perawatan medis. Biarlah semuanya itu boleh menjadi sarana kesembuhan daripada-Mu Tuhan. Mungkin yang ada dalam kedukaan, Tuhan kuatkan, berikan penghiburan, sehingga mereka tetap senantiasa hanya berseru, berharap kepada-Mu saja Tuhan. Karena Engkau sumber kekuatan, sumber penghiburan yang sejati. Mungkin ada yang dalam kekalutan akibat tekanan hidup ini Tuhan. Tuhan berikan kelegaan, Tuhan berikan penghiburan, karena Engkaulah sumber dari segala sesuatu. Biar di dalam tekanan hidup ini iman kami semakin dikuatkan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu ya Tuhan dari kekal hingga kekal. Berkati anak-anak-Mu dalam tugas pekerjaan-Mu pada hari ini, baik di rumah, di kantor, di tempat usaha, dimanapun mereka berada. Tangan-Mu tetap menopang, kasih-Mu tetap menyertai. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati juga kabaran Injil yang dilakukan tengah-tengah jemaat, tengah-tengah bangsa ini Tuhan. Biar semakin banyak orang boleh mengenal Yesus Kristus dan mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk semua yang Kau berikan pada kami. Kami hanya menaikkan syukur kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ampuni kami Bapa, syukur kami ini doa kami. Kami berserah ke dalam tangan pengasihan-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa dari kekal. Ini doa kami, syukur kami, permohonan kami. Kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup.
Amin. Sahabat Rehat yang dikasihi Tuhan, demikianlah renungan harian Toraya pada pagi hari ini. Kiranya kasih Kristus tetap menyertai Bapak Ibu sepanjang hari ini dalam setiap aktivitas yang boleh kita lakukan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin.